Lumen nomor 11.887, 20 Februari 2025. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Petrus Rasul dan Yesus Mesias. Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 8 ayat 29. Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka ia menjawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perikop Injil yang disajikan oleh liturgi gereja pada hari ini lengkapnya Markus bab 8 ayat 27 sampai ayat 33. Apa yang saya kutip di awal renungan ini adalah jawaban Petrus yang mewakili para murid yang ditanya Yesus. Menurut mereka, bukan kata orang banyak. Siapakah dirinya? Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Injil lain mengatakan bahwa yang dikatakan oleh Petrus itu tidak berasal dari dirinya, melainkan dikaruniakan oleh Allah Bapa kepadanya. Mesias adalah yang diurapi. Namun, Mesias ini bukanlah raja yang diurapi seperti Daud untuk merajai Israel dan menumpas para penjajah. Ia harus menderita untuk menebus bangsanya. Petrus tidak mau hal itu terjadi. Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur. Tetapi baru saja Petrus bersaksi bahwa dia adalah Mesias, Yesus memarahi dia. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Orang banyak, sebagaimana Petrus dan kawan-kawan,
sudah merasa nyaman dengan Yesus. Mereka ingin menjadikan raja mereka. Saudara-saudari terkasih, hari ini saya ingin menarik perhatianmu pada fakta yang ada di kalangan orang Israel pada masa Yesus hidup. Mereka mengikuti Yesus, mencarinya kemanapun dia pergi. Mereka merasa nyaman dengan apapun yang dikatakan Yesus, apapun yang dikerjakan Yesus, apapun yang dibela Yesus. Orang-orang kebanyakan mengagumi Yesus sebagai sosok yang mereka butuhkan. Orang banyak mengira bahwa dia adalah Yohanes Pembaptis, Nabi Elia, atau seorang nabi dari masa lampau yang bangkit kembali. Petrus mengungkap identitas Yesus. Dia adalah Mesias. Namun, mindsetnya agar Yesus tetap bisa menjadi idola yang harus dilindungi, dijaga, dan jangan sampai disakiti. Yesus tidak boleh menderita atau mati. Sikap Petrus mewakili pandangan banyak orang. Kalau Yesus jadi raja mereka, mereka akan mengalami masa kemasan seperti masa pemerintahan Raja Daud. Mereka tidak dijajah lagi. Mereka akan mendapatkan keselamatan badan dari sakit yang mereka derita, terbebas dari belenggu setan, dan bahkan mendapatkan kebutuhan makan minum mereka setiap hari. Yesus adalah paket komplit sosok pemimpin yang mereka cari. Saudara-saudari terkasih, dalam pewartaan hari ini, kita diperkenalkan oleh Markus bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan lama sebelum ini. Tapi Mesias yang mereka harapkan bukanlah konsep menurut pikiran manusia, melainkan apa yang dipikirkan Allah. Petrus dan orang banyak berharap bahwa Yesus akan menjadi seorang raja yang terurapi seperti Daud. Namun, Mesias dijanjikan adalah seorang yang diutus oleh Allah untuk menebus dosa-dosa mereka. Yesus itu betul Sang Mesias, seperti dikatakan oleh Bapa melalui mulut seorang Petrus. Namun, Petrus adalah bagian dari orang-orang Israel yang menantikan seorang Raja Mesias yang dapat memenuhi harapan-harapan mereka. Namun, Yesus langsung memarahi Petrus yang mencegah Yesus untuk menderita bagi umat Allah. Yesus mengajarkan bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Markus yang menulis Injilnya untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi menegaskan bahwa tujuan Yesus turun ke dunia ini bukan hanya untuk memuaskan keinginan orang-orang Israel saja, melainkan bahwa Yesus harus menyelesaikan tugas perutusannya untuk menyelamatkan semua orang yang berdosa. Mereka harus percaya bahwa
Yesuslah yang harus mereka ikuti. Bahwa dia adalah Mesias yang diutus bukan saja untuk memenuhi hasrat sempit orang-orang Yahudi yang menjadikannya raja mereka. Yesus itu Mesias untuk semua bangsa. Saudara-saudari terkasih, judul renungan hari ini sengaja saya tetapkan Petrus Rasul dan Yesus Mesias. Petrus mewakili kelompok para murid Tuhan Yesus dan juga semua orang banyak yang salah mengenali Yesus. Orang banyak maunya Yesus menjadi raja mereka yang dapat memenuhi kebutuhan mereka dan terutama dapat mensejahterakan mereka secara fisik. Mereka mau Yesus menjadi raja mereka, raja yang memberikan mereka makan, menjadi dokter mereka, membela mereka dari penguasa Romawi. Tetapi itu bukan pikiran mereka, bukan pikiran Allah. Dalam hidup kita, sering pula kita memikirkan apa yang menjadi kepentingan kita dan bukan kepentingan Allah. Kalau kita sudah dalam keadaan terdesak atau kepepet, mulailah kita mencari Allah. Tetapi kalau semuanya tampak baik-baik saja, kita meninggalkannya. Bahkan ada orang yang tidak ingat kalau ia membutuhkan Tuhan. Dia tidak lagi berdoa. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk mengikuti Dia, memikul salib dan menyangkal diri serta mengikuti Dia. Kita harus siap untuk menderita karena menjadi pengikutnya. Jangan mencari alasan untuk menghindari salib seperti saran Petrus. Salib harus disambut dengan semangat kasih Yesus. Kita harus setia kepada Yesus dalam segala keadaan, memikul salib hidup kita. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku berani setia mengikuti Yesus juga dalam penderitaan karena namanya? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, berilah kami kesanggupan untuk tidak hanya mementingkan kebutuhan kami saja, melainkan agar nama-Mu memuliakan melalui perkataan dan perbuatan baik kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air,
Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.